para lilike, ini adalah cara minum terbaru dari Putune Lektira. Coba minumnya gimana itu? Tuh, lihat. Mak, gantengnya. Halo Lek, jumpa lagi dengan Yasa ya. Hari ini Yasa dan si sapi mau bikin panganan. Panganannya sebenarnya ini jangan bising dulu sayang. Ini sebenarnya panganannya ini udah pernah dibikin dulu ya. Cuman karena sekarang orang lagi pada puasa, kepinginnya bikin yang praktis tapi enak, ya udah kita mau bikin lagi ya. Mau bikin apa sapi? Martabak Mesir, itu martabak telur ya. Gimana cara bikinnya? Gampang, yang penting Lilike punya ini apa dia jenengan yang kondisi saya ambil ya. Punya kulit lumpia. Ini kulit lumpia di warung murah kolik segini harganya entah 3.000 entah 5.000 entah. Pokoknya ini kayaknya nggak sampai 5.000 begitu ya. Ya udah langsung OTW catus mawon. Cus. Pertama-tama Yasa sudah menyiapkan blender. Kemudian kita di sini juga sudah menyediakan daging ayam. Daging ayamnya ini sudah saya potong-potong mandan lembut ya Lik ya, dadu lembut. Kenapa dipotong-potong? Biar gampang pas memblender. Sebenarnya bagusnya menggunakan chopper, tapi kalau chopper kan tidak semua orang punya, jadi menggunakan blender saja. Ya saya? Iya, betul sekali. Ini Yasa yang nutup ininya, ditutup sama Yasa. Nah begitu genjus, dah dari tutup. Ini tinggal digenjus-genjus. Oke, kelihatan gambarnya. Tuh, Zan. Ini mobil-mobilannya ini Lek. Ini bikin nangis berdarah-darah. Mobil-mobilannya yang anaknya yang ngontrak ditangisi nanti kalau ngerli nangis. Ini langsung kita genjus-genjus Lek. Ini nggak usah sampai yang betul-betul hancur lembut itu, nggak usah ya. Yang penting sudah terlihat tercincang. Setelah itu ini akan saya tumis sebentar. Kenapa ditumis sebentar? Karena kalau nggak ditumis kadang-kadang suka mentah di bagian tengah pas dimasak nanti ya. Udah kita langsung OTW ke kompor baik. Cus. Ya, kita uripkan kompor. Kita kasih sedikit minyak. Kita menggunakan minyak ini saja ya. Minyak sudah digunakan untuk goreng sekali, cuma sedikit saja kalau tidak apa-apa. Ini airnya banyak sekali di baskom, jangan asal. Udah, Yasa mau ambil kursi aja sini sana. Nah sini ambil kursi bisa enggak? Kalau nggak bisa nggak usah lah, sini aja Yasa udah. Sini aja cuma sebentar ini kok. Udah nggak usah ngambil, sini aja Yasa. Yasa sini aja langsung. Sini ini saya kasih minyak sedikit ya Lik ya. Ya Lik, minyaknya sudah panas. Ini langsung kita tumis ya. Ini ditumisnya sampai berindil-berindil, kayak berpasir begitu. Misalnya Lilike tidak mau melewati apa sih jenane nyong kelalen bae ngomong. Pokoknya kalau Lilike tidak mau menumis iwak piteke ya nggak apa-apa. Cuman resikonya kadang-kadang daging di bagian dalamnya nanti suka mentah. Ini cuma untuk mengantisipasi saja seperti itu Lik. Dan ini nggak lama ya, sudah baik. Kayaknya nggak sampai 5 menit. Pokoknya kalau sudah berwarna putih semua langsung matikan kompore. Nah, ini Yasa sini, Yasa sini. Yasa sini kalau mau nih. Nah, dah ini bisa dimatikan kompore. Ini videonya nggak saya potong-potong ya Lik ya di bagian ini, berarti nanti Lilike bisa kayak mengira-ira, oh sapi sekian menit masake. Dan karena ini wajannya masih panas, ini masih sambil bisa dioprek-oprek begini ya. Tuh, ini dagingnya seperti ini. Terus selanjutnya ini akan saya pindahkan ke dalam baskom nanti maning yang kelalen. Tuh dia baskom nang kene. Engkau diistirahat sambil nunggu ini mandan dingin lah ya. Ini saya taruh mana di situ. Bolak-balik gaweane. Dah, ini taruh sini dulu biar dingin. Dah, cuekin. Dan sambil menunggu si wajahnya dingin, dagingnya dingin. Nah, sini nggak kelihatan di sebelah situ. Yasanya ke sini, Yasa ke sini. Nah, tuh kelihatan tuh ya. Kita akan
Joget, 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 joget. Nah, ini sekarang kita ngambil telur 4 biji ya. Bagusnya menggunakan telur bebek. Tapi di sini nggak ada telur bebek, jadinya kita menggunakan telur ayam lehor baik ya. Nih sama Yasa dipecahkan telurnya. Sok pecahkan. Nggak mau pecahkan telur? Mau kan? Bentar-bentar ya, kameranya dibalik bentar. Nah, udah pecah belum? Belum, ya udah pecahkan dulu, pecahkan dulu. Aku nggak dapat di mana sendok. Nggak pakai sendok nih, begini nih mecahkannya. Satu, gitu. Nah, yang kuat mecahinnya. Tuh, 2. Nih pegang lagi yang ini. Sama ini lagi, satu lagi. Oke. 2. Udah pecah satu, ini udah pecah. Ini udah pecah. 3. Wah. Oh iya, itu kalau sisa satu nggak bisa ini. Jadi harus pakai pisau dulu ya. Yasa jangan main pisau. Nah, tuh. 1. Bentar, kameranya dekatkan dulu. Tulik telurnya 4 biji ya. Udah masuk semua 4 biji. Kenapa? Ya udah di mata. Iya, jadi mata itu. Dah. Sing gantengnya sapi. Ini kita sekarang akan merajang daun bawang. Daun bawangnya yang banyak, jangan sedikit-sedikit. Kenapa banyak? Biar harum. Ya saya. Iya kan? Harum, biar harum itu. Ya, ini dirajang saja. Dirajangnya yang lembut ya, Lik ya. Ya, rajangnya lembut seperti ini. Seperti itu. Yang sama nyanyi apa sekarang? Iya. Nyanyi. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi Yasa bundar. Bundar topi Yasa. Kalau tidak bundar, bukan topi Yasa, ya kan? Nah, dia ditaruh situ. Nah, pinter. Selanjutnya Yasa akan memindahkan. Bentar, kameranya saya dekatkan. Nih, ini daunnya dimasukkan ke sini. Daunnya dimasukkan ke situ, masukkan semua, ya. Ya, masukkan. Bentar, ini digeser. Nah, dimasukkan. Ini sama Yasa diambili daunnya. Nah, begitu. Wah, pinter. Wow, mantap. Mantap sekali. Masukkan semuanya. Sudah? Udah belum? Belum ya, masukkan dulu. Udah, ini sebelah sini, sebelah situ. Nah, udah masuk semua. Selanjutnya kita akan merajang bawang bombay, Lik. Ini bawang bombay harusnya tadi juga ditumis sebentar lah ya, tunggu sebentar. Nah, ini saya belah. Ini enggak ditumis, harusnya ditumis bareng si ayamnya tadi ya. Nggak apa-apa, nggak ditumis juga nggak masalah. Kenapa ya, Sa? Dah, ini dimasukkan lagi. Oh, pedih ya matanya ya. Ya, enggak. Udah, ini udah masuk. Selanjutnya saya akan memasukkan daging iwak pitike. Bentar ya, Lik ya. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, masukkan lagi sama Yasa. Ini dipegang yang putih-putihnya dipegang. Nah, masukkan. Mana ada panas, sudah dingin. Kalau panas ya nggak bisa dimasukkan. Dah masuk. Udah habis. Udah nggak ada lagi di sini. Selanjutnya, Lik. Di sini kita punya bumbu kari ya, di warung-warung di tempat Lilike saya yakin ada. Ini harganya dibanderolnya 3.500. Paling larang-larangnya di warung 4.000. Paling larang-larangnya ya, ini kita menggunakan setengah bungkus saja. Kemudian ke dalam sini saya tambahkan
sedikit micin ya, sedikit saja, karena si bumbunya ini juga sebenarnya sudah ada asin-asinnya, Lik. Dan bumbu terakhir yang saya masukkan adalah bawang putih instan juga ya, ini saya tambahkan. Dah, sok sama Yasa ini diaduk-aduk. Ya, tuh. Diaduk-aduk menggunakan garpu. Sok diaduk-aduk sama Yasa. Nah, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur. Tanamkan benih dengan teratur. Dalik, ini sudah rata ya. Nah, ini dimasukkan semua sayang daun-daunannya biar kena telurnya semua. Nah, ini makin banyak telurnya juga enak ya, Lik ya. Tapi pas lah untuk ukuran segini. Dagingnya tadi saya menggunakan seperempat, cuman seperempatnya masih ada sebagian tulang. Jadi setelah diambil dagingnya semua saya nggak nimbang maning ya, Lik ya. Dah, itu sudah selesai di ublek-ubleknya. Kita kembali ke wajan. Ini wajannya akan kita gunakan untuk langsung memasak ya. Tunggu sebentar. Kita siapkan minyak sedikit saja, Lik, nggak usah terlalu banyak ya. Yang penting wajannya sudah bisa teles. Nah, ini kita ratakan sampai bagian-bagian sampingnya juga. Semisalnya Lilike tidak mau menggunakan api, tidak menggunakan minyak, silahkan nanti menggunakan loyang terus dipanggang ya, Lik ya. Caranya mirip-mirip seperti itu. Kita taruh, Lik, namanya kulit lumpia ya. Lah pokoknya kalau Lilike sudah menyimak saya dari lama, resep ini sudah pernah saya praktekkan ya. Misalnya Lilike aktif di TikTok, di Facebook juga resep kayak gini berseliweran. Cuman ngetren-ngetrennya baru sekarang-sekarang. Kalau saya udah dari zaman kuna lereng. Ya, dah ini empat kulit lumpia, terus saya taruh lagi satu di bagian tengah sini. Nah, sudah seperti ini. Terus yang sudah kita ublek-ublek tadi bersama Yasa kita masukkan. Oh ya, ini kompor sudah mulai bisa dinyalakan ya, Lik ya. Kecil saja dulu. Nah, sambil kita meratakan. Alah, ketutupan itu ya. Alah. Nah, ini kita ratakan. Gampil rek Lik resepnya ini, dan dijamin endol tak endol ya. Nah, ini apinya sudah nyala, Lik. Terus saya taruh bagian tengah begini. Ini kita tutup maning. Dah, kita tunggu sampai matang. Gunakan api yang kecil saja, nggak usah gede-gede. Kenapa menggunakan api yang kecil? Karena kalau api gede nanti kulitnya gosong. Begitu. Ini misalnya mau ditutup juga boleh. Misalnya nggak mau ditutup juga nggak apa-apa. Biasa lagi ngapain itu? Kan ngoprek maning. Dah selesai. Tuh diberesin tempatnya sana, diberesin. Ayo semangat rajin. Beres. Nah, beres yuk, beres. Ah, mati wis. Dah ya, saya kuat. Itu taruh sana sayang, taruh sana, taruh lemari. Ya, hati-hati bawahnya ada kabel. Nah, mantap. Nah, taruh sana itu. Lah, mantap, pancen pinter ya. Nah, ini saya akan ngasih tutup, Lik. Oh, ini tutupnya malah mandan kegedean ya. Harusnya yang bisa ngepres ini ya udah kayak gini saja nggak apa-apa. Dah, kita biarkan dulu sampai. Iyalah, gasnya kok mati, Lik. Bambang. Oh alah, kawit mau gasnya ora urip jebule wedhus. Tak pikir gasnya udah hidup dari tadi kok. Mak pendus hidung saya jebule mati gasnya. Dah, ini kebesaran apinya ya, kita kecilkan maning. Kita masak sampai matang bagian bawahnya. Nanti habis itu baru kita balik.
Kita lihat Lik setelah beberapa menit. Walah, yang sebelah sini yang sebelah sini bocor ya, karena tadi itu saya pikir kompornya udah nyala, jebolnya belum nyala. Jadi untuk mengantisipasi ini bocor, saya tambahkan maning nangka ini ditempel siji maning. Dah. Jadi ini nanti kulitnya mandan tebal. Dah, kita tunggu saja Lik. Ini kalau bagian bawahnya sudah matang, gambar orang tengah. Kalau ini sudah matang, bagian bawahnya nanti tinggal dibalik. Baliknya gampang, tenang bae mengko ya. Kayaknya bagian bawahnya ini udah matang Lik. Ambil piring ya. Bentar, ini matikan saja kompornya. Ini kita beginikan. Langsung Mak. Semoga kelihatan ya. Semoga kelihatan. Tuh. Cantik Lik. Bagian sebelah situnya. Nah, kemudian ini kita masukkan maning komandan Lik. Ini. Dah. Nah, kita masukkan lagi, kita masak menggunakan api yang cilik mentik ya, biar telurnya yang bagian tengah juga mateng. Ini kita tutup maning. Aromanya sudah endol dah ya. Lik, ini bagian bawahnya kayaknya udah matang juga. Ini akan kita balik jajal ya. Ya nggak kelihatan, pendek badannya kurang makan. Nah, kita balik. Ulala, tuh hasilnya Lik, cantik ya. Apakah sudah selesai proses ininya sapi? Belum. Sekarang saya mau bikin kuahnya. Bikin kuahnya bagaimana? Tenang baik, gampang, menggunakan bumbu instan sisa tadi ya. Cus. Dan selanjutnya Lik, sekarang kita menyiapkan minyak lagi. Wis. Kita akan menumis bawang merah ya. Ini yang masak-masak di sini bukan saya. Sekarang saya hanya mempunyai pemenang untuk ngambil gambar itu. Ini kita tunggu minyaknya panas dulu. Apa panas urung nek? Is adem dem. Tapi ora apa-apa nek cemplungke kono. Paling wis panas lah. Jajal. Nah, kita masukkan bawang merah. Urung panas. Oh ya, di sebelah situ tadi kita sudah merebus tulang ayam ya Lik ya, tulang ayam yang dagingnya tadi kita gunakan untuk bikin isian telur. Nah, ini diewes-ewes dulu bawang merahnya sampai mateng. Terus ke dalam sini, ke dalam santan ya, ini kita menggunakan santan instan yang bubuk itu Lik, yang murah ya. Kita tambahkan lagi. Dah, ini bumbu kari kita masukkan saja. Iki diudek dhisik, Bas. Diudek dhisik pine. Santen iki karo bumbune wis diudek. Dah. Saya yang menumis-numis di sebelah sini. Tuh, itunya diudek-udek. Mungkin ono godong kari enak ya. Berhubung kita nggak punya daun kari, enak loh. Enak loh. Jadi ngomong enak loh gitu. Sini, hadap sini, hadap kamera. Hadap kamera sini, hadap kamera sini, ke belakang ya, menghadap sini. Enak loh gitu. Enak. Nah, ini sebentar lagi si santannya itu akan kita masukkan ke sini ya. Misalnya ayamnya lebih besar di Bas ya. Masukkan dulu lah ayamnya di sini. Nah, kita masak dulu bareng si bawang merahnya. Bawang merahnya belum matang betul sapi, nggak apa-apa, nggak matang betul, tapi usahakan sih matang benar sebenarnya ya Lik. Ini baru setengah matang. Ini kan juga sambil proses memasak. Ini kenapa dagingnya tadi direbus dulu biar darahnya hilang kayak gitu ya. Kita ewes. Wis mambu wangi urung sih Bas iki? Burung ya, di maning ya. Tunggu bentar lagi Lik. Tujuan kita memasukkan tulang ke sini ya biar si kuahnya nanti ada aroma dagingnya ya Lik ya. Walaupun daging penuh kepalsuan. Nah, sekarang kita masukkan santan yang sudah dikasih bumbu kari instan, masukkan saja. Dah. Masuk. Terus saya juga akan menambahkan bawang putih bubuk. Bawang putih bubuk masukkan juga, Bas. Kalau ada daun salam koja masukkan juga Lik. Berhubung kita nggak ada, paling mentok-mentoknya nanti kita tambahkan daun jeruk ya. Jadi mantan kurang cocok tapi ya nggak apa-apa.
kan sesuai dengan aroma apa dengan lidah kita ya. Kalau daun kari belum tentu para liliknya cocok malah. Dan ini kita tinggal tunggu si santannya plekuduk mendidih, tapi dimasak dengan api kecil ya Lik ya, supaya si kaldu dagingnya juga keluar seperti itu. Wis, ini tinggal tambahkan daun jeruk, terus tambahkan garam sedikit, tambahkan penyedap sedikit, wis kayak biar baik rumusnya ya, gampil. Nah ini garamnya akan dimasukkan, garamnya ilmu kira-kira baik. Nah wis aja kakean. Terus kemudian saya nggak bisa ngambil yang tukang masaknya ya, itu mau sing sedikit apa rano wis waktu wis. Nah kita akan menambahkan mangsakone rasa sapi ya, iya sapi wis pilih oke. Nah wis cukup, ini kita tinggal menambahkan daun jeruk tok. Ini dia daun jeruk masuk buat aroma tok ya Lik ya. Dah ini kita masak dengan api kecil sampai si kuahnya blekuduk mendidih, wis kayak betok baik untuk kuahnya resep hari ini ya. Para lilike, ini adalah cara minum terbaru dari Putune Lik Tira. Coba minumnya gimana itu ada corong buat ambil air. Nah, Gusti, oh alah tumpah dah, yang dekat. Nah, ya ampun gue. Enak rasanya, minumannya enak. Alah, jangan gantengnya rangum. Lik, di sebelah sini ya, acara memasak kuahnya sudah hampir selesai. Ini mandan lama saya masaknya ya, supaya si kuah si kaldunya ini benar-benar keluar. Kalau yakin sudah keluar, yakin sudah beraroma harum, enak, wangi, tiada tara, langsung matikan kompor. Terus di sebelah sini saya punya rajangan timun ya, ceritanya mau bikin acar tapi males, jadinya ini langsung dimasukkan ke sini, tapi dalam kondisi api sudah mati ya. Ya apa enak kayak sapi lah, namanya juga wong angger, namanya orang kelaparan ya Lik ya. Para liliknya kan banyak yang puasa, panganan paling enak itu panganan nek dipangan pas kencut. Jadi ini juga dijamin endol tralala trilili. Dah begini saja, ini nanti tinggal dimakan dengan si martabak itunya ya, martabak bantarnya. Cus, rampung acara masak-masak kayak ini dia Lik hasilnya ya. Saya mengambil permukaannya yang mandan gosong, nggak tahu kenapa menurut saya kayak mana lebih cantik begini. Jane ini ya bukan gosong sih istilahnya, matang kesuwen dengan angka sapi iya. Tuh ya, cantik seperti ini. Dan aroma dagingnya ya kerasa, terus aroma daun bawangnya ya kerasa banget ya. Nah ini saya dah. Apakah itu enak sapi? Dijamin, nyelkamin sekali ini ya. Dah dua saja, ini tinggal dikasih kuah begini makannya ya. Monggo silahkan dicoba Lik. Ini saya nggak bisa ngicipi ya, Lilik lagi pada puasa. Monggo dicoba, ini resep saya endol tralala trilili. Cus.